asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabatnya, para tabi'in, kepada keluarganya, sampai kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Nur Maspupa, bekerja di Satuan Pendidikan SDN 2 Cibunar dengan nomor ujian 2055205865. Pada hari ini akan melaksanakan pembelajaran dengan materi Nabi Muhammad adalah Rasulku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, Pagi. kalian pagi ini sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih ya. Sekarang kita bertemu lagi sama Ibu dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya kalian udah berdoa belum? Silakan. Sebelum pada pembelajaran, silakan untuk ketua kelasnya untuk menyiapkan berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama dulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Ya, setelah kalian barusan berdoa, sekarang kita akan menyanyikan dulu ya lagu wajib nasional yang kalian hafal. Sekarang kalian berdiri dulu. Menyanyikan lagu itu apa ya? Lagu Garuda Pancasila ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku telah mendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya. Nah, ini tanya ya, siapa yang pagi ini tidak sekolah? Ada yang tidak sekolah? Siapa? Suci, Yang tiga ya, Suci, Desta, dan Erli. Kenapa teman kalian tidak sekolah? Kita doakan semoga teman kita cepat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak siap belajar pada pagi ini? Siap. Kita berdoa.
akan sampaikan adalah tentang Nabi Muhammad Rasulku. Ya. Paham? Paham. Ini apa? Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi ibu ingin tahu dulu pada kalian semua, ya, untuk mengetahui apakah kalian tahu nggak sebelum ibu menyampaikan materi. Coba ibu akan memberikan asesmen awal dulu ya. Ibu akan menyampaikan asesmen awal dalam pembelajaran. Siap? Siap. Dulu nama ya, pakai nama dan kerjakan dulu ya. Nah, ini asesmen awal. Kalian kerjakan. Ini ada udah berapa? 3, 4, 5. Ini 1, 2, berapa? 5 ya? 3. Nih. Ini kalian kerjakan ya. 5. Tidak lama ya untuk mengerjakannya karena ini adalah mengukur apakah kalian bisa tidak untuk mengerjakannya. Kalau bisa kerjakan, kalau tidak bisa gak apa-apa. Yuk, pakai nama. Ya udah. Ini semampunya aja. Ya, wah hebat, jadi kalian udah bisa mengisi ya asesmen yang pada pagi ini. Kalian bisa mengisi walaupun kalian belum apa? Belum tahu ya materi pada pagi ini. Nah, anak-anakku sekalian, terima kasih kalian sudah mengisi tentang asesmen awal. Ibu kasih jempol. Ibu tepuk tangan. Anak-anak sekalian yang soleh-soleha. Nah, pada pagi ini ya kita akan belajar tentang Nabi Muhammad Rasulullah. Ya, apa? Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, tujuan dari Nabi Muhammad Rasulullah adalah kalian itu mengetahui kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalian mengetahui tentang menyebutkan di mana Nabi Muhammad itu menerima wahyu, ya, wahyu itu yang kedua, tujuan materi pada pagi ini. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan atau ke depan untuk menyebutkan contoh kisah sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tujuan pembelajaran pada pagi ini. Nah, sebelum kita lanjut Ibu akan menayangkan dulu materi tentang video ini ya. Coba kalian simak. Coba kalian lihat. Semua anak mudah berimajinasi. Inilah pemandangan kota Mekah yang besar banget. Jadi kalian bisa menjelaskan jadi kisah Nabi Muhammad SAW saat beliau akan menerima wahyu. Dalam tahun 610 Masehi, masyarakat di kota Mekah masih hidup dalam keadaan yang serba kejahatan. Mereka memuja lebih 360 berhala yang terdiri dari berbagai bentuk dan rupa yang diletakkan di dalam Ka'bah. Nabi Muhammad SAW pula sering menguasai Nabi SAW membaca, dan baginda Nabi Muhammad tetap memberikan jawapan yang sama, iaitu saya tidak dapat membaca. Maka malaikat Jibril pun membaca surah Al-Alaq yang bermaksud
sekalian Muhammad, Ia menciptakan manusia dari sebuah darah hukum. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Murah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq itulah merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaranya malaikat Jibril. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun terus lari pulang ke rumah dan meminta isterinya Sayyidatina Khadijah menyelamatkannya sambil baginda terus mendidik kata-kata. Apabila kembali tenang, Nabi Muhammad SAW pun menceritakan apa yang telah berlaku kepadanya. Sayyidatina Khadijah menasihatkan baginda supaya tidak bersusah hati. Sayyidatina Khadijah telah membawa Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan sepupunya Waraqah ibn Nawfal, seorang pendeta beragama Nasrani yang amat fasih dengan kitab Injil dan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW itu, Waraqah mengisahkan bahawa yang telah mengunjungi baginda di Gua Hira itu ialah malaikat Jibril. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Rasul seperti yang telah diberitakan terdahulunya oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, ini adalah kisah Nabi Muhammad. Apa yang kalian simak barusan? Apa yang kalian lihat? Yang kalian tentang apa barusan? Nabi Muhammad. Tentang apa? Nabi Muhammad ketika akan menerima wahyu di mana? Siapa yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu? Malaikat Jibril. Kalian paham barusan? Hebat kalian. Nah, anak-anak, sejak kecil itu Nabi Muhammad itu adalah seorang anak yang berakhlak mulia, yang mempunyai perilaku yang baik, ya. Beliau itu tidak pernah berbohong. Beliau itu suka waktu kecilnya itu suka mengembala kambing, ya. Nah, barusan ada ini ya, suka berdagang. Karena apa? Karena Nabi Muhammad pada waktu kecil itu tidak pernah main gitu. Dan selalu membantu ingin mendapatkan upah, ya. Itu kisah Nabi Muhammad. Sehingga pada usia semenjak dewasa, beliau itu melihat keadaan di Mekah itu terasa orang-orang Quraisy tidak selalu barusan itu menyembah apa? Berhala. Nah, jadi setelah melihat ada menyembah berhala itu, Nabi Muhammad bermujasmedit, ya. Beliau itu di Gua Hira untuk melaksanakan tafakur beribadah kepada Allah, ya. Nah, dengan itu Nabi Muhammad ada berapa ya? Sifat Nabi Muhammad itu ada berapa? 4. Atau tidak? Sifat Nabi Muhammad itu ada berapa? 4. Satu apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Sidik artinya amanah. Takwanya. Terus satu lagi? Tablik artinya hebat, luar biasa. Nah, karena kan barusan udah kalian menyebutkan sifat-sifat Nabi yang harus kalian terapkan di dalam diri kalian, ya. Nah, ini ibu mempunyai ada 4. Ini apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Itu sifat di sini. Ini ada contoh-contoh yang bisa kalian contoh, misalkan contoh amanah apa? Cari di sini.
di sini. Coba bacakan dengan sekeras-kerasnya. Contoh apa? Contoh dari tablik adalah menyampaikan kepemimpinan dengan adil dan bertanggung jawab. Betul, Sa. Betul. Betul. Tepuk tangan. Kita ulang lagi. Coba ini contoh apa? Contoh sidik. Apa contohnya sidik? Tidak menipu dalam berdagang. Tidak menipu dalam berdagang. Sidik artinya Jujur. berarti dalam berdagang tidak menipu. Betul? Betul. Nih, yang kalau yang ibu dibacakan kalian sebutkan ya contoh apa? Mengajarkan ilmu pengetahuan tentang agama. Tablik. Baik. Lalu tidak pernah berbohong. Sidik. Rasulullah selalu bertindak dengan bijak dan mempertimbangkan banyak hal. Hal. Rasulullah selalu bertindak dengan bijak dan mempertimbangkan banyak hal. Nah, menjalankan kepemimpinan dengan adil dan bertanggung jawab. Apa? Bertanggung jawab, melaksanakan kepemimpinan dengan adil dan bertanggung jawab. Nah, ketika diberi amanah disampaikan. Ketika diberi amanah disampaikan. Amanah artinya apa? Nah, ketika kalau tablik sampaikan. Iya, terima kasih. Nah, punya kelompok ya. Ini sifat apa? Sidik. Yang ini coba kalian berdiskusi ya tentang yang ke ini tentang apa? Tablik. Coba yang ke keempat. Coba silakan kalian untuk mengerjakan. Kelompok mana yang mau dibacakan coba? Kelompok ini dulu. Kelompok ini dulu. Yuk ya. Nah, tuh kelompok 3 tentang apa kelompok 3? Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan sifat-sifat Nabi. Bijaksana. Nabi Muhammad memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam mengambil keputusan dalam berdakwah. Ya, betul. Terima kasih kalian udah bisa ya berkelompok berdiskusi tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita akan menginjak kepada evaluasi ya. Kalian apa yang kalian barusan simak, barusan ini isi lagi ya. Ini masing-masing tidak boleh bekerja keras, bekerja sama. Ya, langsung ya. Kalau yang sudah dibuka, ini tidak boleh bekerja sama. Udah semua? Udah? Alhamdulillah. Kalian udah mengisinya udah semua belum? Oh, ini ada satu lagi.
sudah hebat-hebat luar biasa. Ya. Tepuk tangan buat kalian. Gimana pembelajaran hari ini, senang? Senang? Coba kalian sekarang refleksi ya untuk tulis di rangkuman di dalam buku kalian tentang apa yang kalian barusan dipelajari. Terima kasih semua anak-anak yang hebat-hebat luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Sifat-sifat Rasulullah ada berapa? Ada 1. Artinya jujur. 2. Artinya ketiga. Artinya menyampaikan apa? 4. Artinya Nabi Muhammad menerima wahyu itu di mana? Ketika berusia berapa tahun? 40 tahun. Kenapa Nabi Muhammad ingin berada di Gua Hira? Berapa pun karena apa? Karena orang-orang Mekah itu ada yang suka menembak Allah. Iya, terima kasih. Alhamdulillah pelajaran hari ini kita udah selesai ya dengan diakhiri dengan bagaimana pembelajaran hari ini, senang tidak? Senang? Bahagia? Dapat dimengerti? Iya, terima kasih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pada pagi ini kita telah belajar tentang PAI dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk selanjutnya, ayo siapa sebagai kakeknya untuk berdoa.